Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Leo. Di tahun 2023, apa saja yang akan terjadi? Ini adalah pesan alam semesta yang akan terjadi di tahun 2023. Untuk para Leo, udah ada kartu yang terlempar ya, kita langsung buka ya. Relationship ya. Bagaimana kekuatan hati Leo, seorang Leo, kekokohan hati seorang Leo tampaknya akan menjadi concern di sini ya. Termasuk rasa optimisme dan segala macam, bisa jadi segala macam kekakuan seorang Leo ya. Kekokohan hati bisa menyebabkan kebekuan dan kaku ya. Leo akan menjadi sangat kaku dan tidak mudah untuk apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh dilenturkan ya. Gitu ya Leo ya. Ini masuk dalam hubungan juga, termasuk hubungan asmara dan partnership di dalam hubungan bisnis ya. Nampaknya di tahun 2023 banyak yang masih terjebak dengan kesulitan di dalam relationship. Beberapa zodiak saya baca juga. Ini Leo ternyata begini juga ya. Terkena bagaimana kekuatan, kekokohan hati kalian, pendirian kalian. Jangan sampai merusak hubungan ya Leo ya. Jangan sampai merusak relationship kalian. Kita bahas soal asmara dulu ya, habis itu baru soal sosial dan usaha ya di dalam bisnis ya. Karena memang channel saya banyak juga membahas di dalam dunia bisnis ya. Kalian coba lihat jalan-jalan atau baca dengan seksama, banyak sekali saya mengupas di dalam hubungan kehidupan bisnis dan usaha itu. Porsinya gede juga ya, bahkan lebih gede daripada soal cinta-cintaan ya. Tapi alam semesta berpesan kepada kalian para Leo. Di sini memang ada hubungan asmara ya. Jadi saya kupas juga lebih panjang, walaupun nanti habis ini kita bahas masalah bisnisnya ya, usaha, kehidupan di dalam usaha, bisnis, perdagangan, di dalam pekerjaan dan yang lainnya. Kita bahas sekilas tentang asmara Leo. Memang sih kekuatan hatimu, kekokohan hatimu itu bisa membuat teduh, nyaman pasangan kalian karena kesetelan kalian ya. Tetapi di lain pihak, bila di kondisi tertentu, jangan keraskan hatimu ya Leo ya. Karena sesuatu yang keras akan mudah rapuh dan mudah retak dengan segala sesuatunya. Air yang dilambangkan sebagai kelembutan, yang paling lembut, yang paling lentur, dia bisa menembus sampai ke dalam bumi, bahkan menghancurkan batu ya. Itu adalah kekuatan kelembutan. Bagaimana semua kekuatan yang ada di dalam kelembutan air, bila dia terkonsentrasi, bahkan air bisa mematahkan atau memotong logam yang paling keras ya. Itu adalah kekuatan dari kelembutan. Jadi Leo, jangan keraskan hatimu ya. Kita bahas lebih cepat ininya ya. Leo, jangan keraskan hatimu. Kemudian lupakan semua yang kepahitan-kepahitan yang terjadi. Ikhlaskan bila pasangan kalian ada yang tidak baik, kemungkinan menyimpang, keluar dari pintu, keluar dari rel yang sudah ada. Lupakan, kemudian segera perbaiki Leo. Perbaiki dengan kelembutan seperti air, pelaksana air yang menyegarkan, menyejukkan. Tetapi kalian bisa mematahkan, meresap sampai ke dalam hati pasangan kalian yang mungkin saat ini juga keras ya.
Jadi itu intinya, ini dalam ya kayaknya Leo ya. Ini dalam, jadi kalian dengarkan berulang-ulang bagaimana kalian harus melembutkan hati kalian, termasuk mengurangi dominasi kalian di dalam hubungan, sebuah hubungan, terutama Leo-Leo cewek nih ya. Dominasi yang masih tinggi akan bisa membuat pasangan kalian merasa underdog. Kemudian ya, kalau cowok memang walaupun emansipasi oke lah ya, tetapi tetap aja ditakdirkan cowok memang mempunyai kelebihan ya. Maksudnya mempunyai ego yang lebih tinggi bila dikalahkan oleh seorang wanita. Gitu ya Leo ya, bukan kita merendahkan harkat martabat seorang wanita di tengah kita gencarnya dengan isu-isu atau yang harusnya lebih ditingkatkan adalah emansipasi wanita, bahwa kita sederajat ya, wanita dan laki-laki itu sederajat ya, tetapi tetap tidak bisa sama persis ya. Tetap harus pahami kodrat ya, kodrat kalian ya. Gitu ya Leo. Contoh kata deh, bila ada misalnya nih masalah angkat galon aja. Di dalam gembar-gembor kesetaraan gender, yang angkat galon air siapa? Pasti cowok yang duluan. Di dalam kereta, siapa yang harus duduk duluan? Yang diberi duduk duluan? Cewek ya. Tapi begitu pula powerfulnya cewek. Siapa yang kuat untuk menahan kehamilan? Cewek ya. Itu adalah kodrat yang harus dipahami. Jangan mengeraskan hati. Kita tuh emansipasi ya, harus sederajat nih antara cowok dan cewek. Coba kalian disuruh traktir, mau nggak? Gitu ya istilahnya ya. Kalau kita sama-sama nih, apakah Leo cewek akan menraktir duluan atau harus laki-laki? Pasti kembali lagi ke laki-laki duluan ya. Itu adalah kodrat. Jadi intinya jangan keraskan dengan hati yang sudah menutup beku seperti itu ya, sehingga kalian tidak bisa digoyahkan. Dalam case-case tertentu kalian harus lebih arif dan bijaksana. Itu pesannya ya untuk tahun 2023 ya. Kita langsung ke dunia bisnis nih, dunia usaha. Nah ini baru semangat nih ya Leo. Kalau ada bau-bau duit gitu dia suka ya. Leo, di dalam hubungan berpartner dan berbisnis, bila kalian memang sudah melakukan atau mengambil keputusan untuk bisnis bareng, lakukan tindakan-tindakan yang tegas dan nyata. Kemudian buat rule yang baik, buat perjanjian yang saling menguntungkan ya. Jangan kalian berpikir sendiri untuk menang sendiri Leo ya. Tapi berilah kesempatan orang lain, partner bisnismu, untuk untung juga, supaya kerjasama itu saling menguntungkan. Kalau kalian untung terus dan bahkan mereka rugi, itu tidak akan lama ya. Karena kalau mereka rugi terus, mereka akan bangkrut, hilang dan mati. Jadi ada kehidupan, ada persaingan, ada kehidupan di dalam berbisnis. Ingat ya, kita misalnya gini ke toko, sesuatu toko yang deretan tertentu, jual baju semua. Kenapa lebih laku? Karena di situ banyak pilihan, banyak banyak yang bisa dipilih, makanya orang yang datang akan lebih banyak datang ke sana. Kita lihat aja nih minuman yang otomatis tuh yang ada di bandara atau di hotel-hotel sekarang ya. Dia nggak akan berdiri sendiri. Misalnya kita sebut merek TB ya. Kalau dia TB aja, orang akan memikirnya beli apa enggak gitu ya. Teh botol sosro lah ya, kita iklan sedikit nggak apa-apa ya. Misalnya ada satu counter, apa tuh namanya, mesin minuman otomatis teh botol. Saat kita melihat, di pikiran kita cuman ada beli atau tidak. Tapi kalau di sampingnya ada mesin Coca-Cola, teh kotak, fruity, dan yang lainnya, maka pikiran yang melihat, kita beli yang mana nih? Jadi dari 100 orang, kalau itu dianggap 50-50, dari 100 orang, 50 orang akan melihat beli atau enggak. Tapi kalau ada 2 dari 100 orang, beli yang mana? Sama ya.
probabilitasnya akan sama, bahkan sinergi keduanya akan menciptakan lebih besar, bukan lagi 50-50 ya. Bukan lagi 50-50 yang akan beli atau tidak ya. Tapi bisa jadi sudah ke 70% orang akan memilih beli yang mana. Apalagi kalau variannya banyak, ada 3 ya, akan memilih beli yang mana nih, beli yang mana, dan akan semakin rame gitu ya. Jadi jangan anggap persaingan bisnis sebuah hal yang itu akan mematikan kalian. Tetapi kalau kalian tidak bisa menjadi penarinya, kalian paling menjadi instrumennya. Tetapi kalian tetap hidup ya. Penari menjadi fokusnya, tapi instrumennya, gamelannya tetap kalian hidup dan membuat suasana lebih indah, begitu ya. Tapi kalau misalnya kalian memang menonjol, bisa jadi instrumennya, gamelannya, musik pengiringnya akan lebih menjadi perhatian daripada penarinya. Jadi itu memang suatu hal yang berbeda bagaimana kalian menerobos, membuat atau mengetahui kebutuhan para customer kalian, kebutuhan mitra kerja kalian, kebutuhan partner bisnis kalian, keinginan. Sekali lagi ya, saya sering untuk pedagang, untuk pengusaha, untuk marketing terutama ya, untuk para ujung tombak perusahaan, yang kalian identifikasi pertama adalah kebutuhan mereka. Kalau kalian sudah bisa menggali kebutuhan mereka, kalian bisa menciptakan sesuatu yang dibutuhkan mereka, dan kalian akan menjadi pemenangnya, bisa closing ya, bisa menjual produk kalian. Kemudian kalau kalian bisa menggali lagi apa keinginan mereka, nah ini yang lebih bagus lagi. Di kemudian hari kalian bisa menyisipkan atau membuat atau menyediakan apa yang menjadi keinginan mereka. Dan yang lebih tinggi lagi, bila kalian bisa mengidentifikasi harapan-harapan mereka, harapan mereka akan sesuatu yang nyata, maka kalian akan bisa memegang keintiman berhubungan dengan mereka ya. Bukan berhubungan intim ya Leo ya, tapi keintiman untuk berpartner bisnis dengan mereka. Bisa lebih dekat dan lebih intim kepada partner bisnis kalian, teman usaha, teman kerja ya. Bila kalian di dalam orang yang kerja ya, di dalam dunia kerja ya, bila kalian seorang employee, kalau kalian bisa mengidentifikasi kebutuhan pimpinan kalian, keinginan atasan kalian, ataupun lebih intim lagi, kalian bisa mengidentifikasi harapan mereka dan kalian bisa memenuhi, kalian akan jadi anak emasnya ya, dan promosi akan ada di depan mata. Begitu ya Leo ya. Seperti itu ya, hampir-hampir sama antara dunia kerja dengan dunia usaha ya. Kebutuhan, keinginan, harapan, apalagi kalian bisa menyentuh di mimpi mereka ya, udah kalian akan menjadi partner abadi untuk mereka. Kebutuhan, keinginan, harapan, dan mimpi. Gitu ya. Apa yang tertinggi dari semua itu adalah bagaimana kalian menyelesaikannya dengan cinta ya. Intinya kalau kita mencintai seseorang, kita tidak ingin menyakiti mereka. Begitu juga dalam berpartner, dalam berbisnis. Kalau kita mencintai, saling ingin bertumbuh, kita tidak ingin menyakiti dan mengambil keuntungan saja dari mereka ya. Tapi kita akan tumbuh bersama, membangun sebuah kerajaan bisnis bersama. Begitu ya Leo ya. Kita lanjutkan pesan alam semesta yang akan terjadi. Untuk kalian para Leo, jangan a priori, apalagi kalian patah harapan ya. Motivasi kalian harus benar-benar kalian tingkatkan, jangan mundur atau malah kalian kendor ya. Ya untung sih memang beberapa Leo udah bangkit ya, di akhir-akhir tahun 2022 ini Leo udah bangkit. Ingat ya, beberapa memang yang paling terdampak dari pandemi yang lalu adalah zodiak-zodiak yang keras, yang kokoh, yang optimisnya tinggi. Justru itu mereka yang terdampak karena mereka tidak
fleksibel untuk mengubah keputusan atau mengambil tindakan dengan cepat karena kepercayaan dirinya yang terlalu tinggi, sehingga sering terjebak ke dalam overconfident yang akhirnya karena pandemi lama sekali ya, dengan optimis sebentar kemudian pandemi akan habis dan dia tidak mengubah tujuan kerja mereka, tidak mengubah cara kerja mereka, kemudian mereka ya hancur ya. Tetapi untunglah seperti juga Taurus ya, yang susah untuk mengubah karena mereka tidak gampang berubah pikiran dan tidak menyukai perubahan yang begitu cepat ya, sehingga mereka telat untuk mengubah jalan hidupnya, jalan bisnisnya, sehingga sering para Taurus, Leo, Aries, Capricorn ya, itu adalah zodiak-zodiak yang fokus. Virgo ya, fokus pada tujuan dan dia benar-benar kokoh di dalam pendiriannya bahwa usahanya tetap akan bangkit. Akhirnya karena COVID-nya lama banget, pandeminya lama banget, mereka telat untuk berpindah. Berbeda dengan zodiak-zodiak yang lebih fleksibel ya, lebih fleksibel seperti Gemini, seperti juga Aquarius, seperti juga yang lebih fleksibel seorang Sagittarius, yaitu lebih fleksibel ya. Pisces itu lebih fleksibel. Mereka lebih cepat mengubah haluan bisnis mereka, mencari peluang-peluang lain, dan mereka bisa lebih nyaman. Walaupun memang semua terdampak sih, karena memang 2 tahun bukan waktu yang sedikit. Tapi yang paling keras terkena imbas adalah Leo, Capricorn, Taurus, Aries ya. Tapi ingat ya, ini udah masa kebangkitan nih. Jangan lelah terlalu lama ya. Kalian harus membangkitkan motivasi ya para Leo ya. Bangkitkan motivasi kalian di dalam diri kalian sendiri. Jangan menyerah, terus berjuang. Kalian akan bisa mencapai sesuatu yang baik. Alam semesta berpesan untuk tahun 2023 ya, akan ada kebahagiaan asal kalian fokus, kemudian tidak mudah menyerah, dan kalian menentukan gerakan-gerakan, merencanakan apa yang akan kalian lakukan, dan kalian melakukan apa yang kalian rencanakan. Teruslah optimis, jangan berubah karakter Leo kalian ya. Kita diciptakan, memang Tuhan menciptakan sesuatu itu memang berbeda-beda ya karakter-karakternya, dan untuk itulah astrologi dipelajari ya. Astrologi dipelajari untuk kita bisa mengidentifikasi dengan mudah lawan bicara kita, atau kita bisa mengidentifikasi dengan mudah partner bisnis kita, sehingga kita lebih mudah, lebih bisa ada koridornya untuk mengetahui kebutuhan, keinginan, harapan, dan mimpi-mimpi mereka. Selamat ya Leo, semoga kalian terus berjuang dan ada kebahagiaan yang akan mengalir deras, ada rezeki yang mengalir deras untuk kalian para Leo di tahun 2023. Alam semesta berpesan nikmati dan berbagilah. Salam sahabat Tutu.